Beredar kabar jika anggota DPR nonaktif Uya Kuya pergi ke luar negeri setelah diamuk massa imbas video viral joget-jogetnya di gedung DPR MPR yang berujung pada penjarahan. Terkait kabar ini, Uya Kuya membantah jika dirinya dan keluarga kabur ke luar negeri. Uya Kuya menegaskan jika dirinya saat ini masih berada di Jakarta. Ia lantas berharap masyarakat tidak menelan mentah-mentah apa yang kini menjadi pemberitaan di media sosial, sebab ia tidak ingin semua narasi-narasi negatif dikonsumsi masyarakat. Sementara saat ini, Uya Kuya telah dinonaktifkan Partai Amanat Nasional sebagai anggota DPR RI. Surat penonaktifan Uya Kuya ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Di ruang kerja Uya Kuya yang berada di lantai 19 Gedung Nusantara 1, tampak sejumlah cleaning service dan petugas keamanan tengah bekerja. Namun tidak ada aktivitas apapun dari sekretariat maupun staf dari para legislator PAN di sana. Petugas keamanan pun melarang awak media untuk masuk ke dalam ruangan. Update terkini rumah Uya Kuya beserta komentar tetangga. Perlu diketahui Tribuners, rumah Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ternyata menjadi tontonan warga sekitar usai dijarah dan dirusak para demonstran pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Menurut pantauan wartakotalive.com pada Senin 1 September, puluhan orang masih mondar-mandir berdatangan ke rumah Uya Kuya. Mereka mengeluarkan handphone dan juga mengambil foto dan video di rumah sang artis yang masih berantakan. Bahkan para warga terlihat tertawa bahagia saat mengabdikan rumah Uya Kuya usai dijarah dan juga dirusak demonstran. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota yaitu rekan Ari Pujiwaluyo. Ya, terima kasih rekan Arin. Saat ini saya masih berada di rumah Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur sampai pukul setengah 3 sore ini atau 14.30. Sejak pukul 12 siang tadi banyak sekali warga yang berdatangan mondar-mandir untuk melihat dan mengabadikan momen rumah Uya Kuya yang dirusak oleh para demonstran pada hari Sabtu malam kemarin, di mana warga tersebut ingin sekali mengabadikan momennya di mana rumah Uya yang sampai detik ini belum dibersihkan atau belum direnovasi oleh Uya, dan tampak terlihat garis polisi sudah dipasang dan juga pagar-pagar yang rusak sudah ditutup oleseng dan juga papan tritek, serta tulisan-tulisan vandalisme pun belum dibersihkan oleh Uya Kuya. Dan tadi sempat melakukan wawancara dengan seorang warga yang mengaku rumahnya tidak jauh dari rumah Uya, bahwa ia mengaku kasihan melihat rumah Uya Kuya dijarah dan juga dirusak oleh para demonstran. Namun yang paling ia kasihan adalah kucing-kucing peliharaan milik Uya Kuya yang juga sempat dibawa oleh para demonstran, karena seorang warga ini yang bernama Eni adalah pecinta kucing. Ia pun kasihan karena takut kucing milik Uya Kuya tidak bisa makan. Berikut keterangan dari lapangan, Arin. Baik, terima kasih rekan Ari atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama salah seorang tetangga Uya Kuya bernama Eni. Ya pernah lihat di mana-mana viral ya kan, makanya kayak ini kayak deket banget gitu, makanya penasaran langsung ke sini aja. Ternyata memang deket banget. Penasaran sih, tapi kan nggak bisa masuk. Oh iya. Malah jadi ajang buat tempat foto-foto ya. Iya, pengen pengen untuk kenang-kenangan lah ya. Berarti baru hari ini ya Bu? Iya, kemarin-kemarin belum sempat kesini, nggak berani. Terus tadi ini habis makan-makan, ada ini kan penasaran gitu aja. Penasaran apa sih Bu? Mungkin sebagai mak-mak sendiri ngeliat rumah Uya ini. Kasihan sih, kasihan kucingnya juga. Iya, Bu, nangisin kucingnya tiap hari. Kita kan juga cat lover gitu kan ya, punya kucingnya kenapa-napa gitu. Tapi melihatnya gimana Bu? Uya gara-gara joget-joget waktu itu sampai akhirnya kena dampak juga nih Bu, rumahnya dijarah, rumahnya dirusak. Ya nggak seperti itu aslinya, bukan jogetin kita lah ya. Aslinya itu nggak tahu lah ya. Jogetin apa. Tapi Ibu melihat sosok Uya seperti apa sih Bu selama ini Bu? Belum pernah lihat malah, tapi kayaknya yang lihat di TV orangnya baik, ramah juga. Dia kan pernah proses ngulangin TKW itu kan ya. Nah, ini rumah perjuangan sebagai artis. Makanya kayaknya dia kan juga belum lama kan jadi DPR. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore.
Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat, Tribuners, sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore hari Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @smindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan
dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Terdapat kondisi rubah Eko Patrio yang dikabarkan porak-poranda selesai dijarah massa. Sebagai informasi, massa menjarah rumah Eko Patrio dengan memboyong barang-barang yang berada di Jalan Karangasem Raya, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 sekira pukul 21:54 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya ada provokator yang sempat berdebat dengan salah satu keamanan dari komplek elit tersebut, jadi yang tak terima di foto-foto. Pihaknya minta agar massa aksi untuk masuk ke dalam kompleks dan menuju ke rumah Eko Patrio. Diketahui ketika sudah sampai di rumah sang pelawak yang kini menjadi anggota DPR tersebut, anggota TNI keluar dari basement dan menghadang massa aksi agar tidak anarki. Sempat terjadi negosiasi antara TNI dan massa hingga masyarakat diizinkan masuk untuk menjarah barang-barang di rumah Eko Patrio. Massa pun saat itu minta selama proses penjarahan di rumah Eko Patrio tidak ada yang mengabadikannya lewat video maupun foto. Diketahui massa yang berada di kediaman Eko Patrio ini nampak menggotong barang berharga, jadi mulai dari sepeda, TV, pakaian, dispenser, microwave, dan barang lainnya hanya dalam waktu sekira 30 menit. Kondisi rumah Eko Patrio usai dijarah nampak dipenuhi banyak coretan di bagian dinding. Adapun coretan-coretan di dinding tersebut seperti tulisan "Halo Eko" hingga "Terima kasih Eko". Dilansir dari Tribun Jakarta, nampak beberapa kaca jendela rumah pecah hingga teras rumah Eko Patrio tersebut penuh dengan pecahan kaca. Bahkan di depan pagar rumah politikus PAN ini tampak puing-puing berserakan sampah sisa penjarahan. Sementara di salah satu kanopi rumah Eko Patrio terlihat ada tumpukan pakaian. Beberapa petugas juga turut berpatroli dan memasang gembok ganda di pagar rumah Eko Patrio ini. Diketahui Tribuners, penjagaan ini hanya dilakukan oleh sejumlah satpam perumahan di pos satpam. Kemudian tidak terlihat aparat kepolisian ataupun TNI-nya berjoget bersama sejumlah anggota dewan dalam sidang tahunan MPR RI 2025 viral di media sosial. Aksi tersebut menuai kritik karena dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Video tersebut dinilai publik sebagai bentuk sindiran balik terhadap kritik masyarakat, namun Eko Patrio turut membantah hal itu. Pihaknya menegaskan video tersebut dibuat dalam suasana santai saat acara pembubaran panitia peringatan Hari Ulang Tahun RI di lingkungannya. Seperti diketahui, Eko Patrio ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 1970. Pihaknya dikenal publik lewat grup Lawak Patrio bersama Parto dan Akri pada awal 1990-an. Grup ini menjadi salah satu ikon komedi televisi di era saat itu. Diketahui Tribuners, selain melawak, Eko juga berkiprah sebagai presenter, pemeran film hingga produser. Bahkan ia juga mendirikan rumah produksi, Komando dan Komando Media Televisi. Diketahui pada tahun 2009, Eko ini masuk ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Pihaknya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8 dan berhasil mempertahankan kursinya hingga 4 periode. Lalu Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah
Agung. Dengan begitu Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.